أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis dalam rangka zikrullah, majelis dalam rangka kita mengingat Allah, mengingat bahwasanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan yang di akhirat, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara, sehingga kita bisa betul-betul bisa memprioritaskan mana yang seharusnya diprioritaskan dan mana yang boleh untuk dikesampingkan. Makanya agar ketika besok ketika kita sudah oleh Allah dicabut ruhnya kita, umur kita sudah habis, kita masuk fase kehidupan di akhirat, itu betul-betul kita bisa selamat sampai tujuan, yaitu bisa masuk ke dalam surga. Ini butuh ilmu dan juga butuh perjuangan, yaitu dengan beramal soleh. Dan pembahasan yang kita bahas saat ini, kitab yang sedang kita bahas saat ini, yaitu Kitabur Riqaq dari Sahih Bukhari, yaitu Imam Bukhari memilihkan hadis-hadis yang sahih, sehingga dengan kita belajar atau membangun keyakinan di atas hadis-hadis yang validitasnya bisa tidak perlu diragukan, maka kita membangun keyakinan di atasnya juga lebih enak, lebih tenang. Mungkin tinggal berapa bab lagi nih? Tinggal 3 bab terakhir sebelum nanti sampai bab 51, kita sampai bab 49. Jadi sedikit lagi insya Allah. Semua yang kita hadis mulai dari yang dibahas dalam Kitabur Riqaq mulai dari awal sampai akhir ini, semuanya mengingatkan kita tentang kehidupan di akhirat, atau bisa dikatakan ini adalah hadis-hadis yang merangkum tentang perjalanan akhirat. Sehingga semakin banyak kita sering mengingat akhirat, maka itu akan berdampak pada kehidupan kita di dunia. Kita lebih mempersiapkan untuk kehidupan yang abadi. Bab selanjutnya meneruskan pertemuan minggu kemarin, yaitu kita sampai pada bab 49. Babu yadkhul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang hisab. Jadi hisab ini kalau secara gampangannya, semua amal kita pasti akan dihisab, dan metode hisab seperti halnya yang dijelaskan oleh hadis sahih, bahwasanya seorang hamba kakinya tidak akan bisa melangkah sebelum ditanya dari 4 pertanyaan. Umurnya dihabiskan untuk apa? Kemudian badannya digunakan untuk apa? Kemudian ilmunya dikemanakan, diamalkan atau tidak? Kemudian yang keempat, hartanya
dari mana dia dapatkan, dan kemana dihabiskan. Ini semuanya kita akan melewati fase ini. Normalnya kita akan melewati fase semua metode Allah dalam menghadirkan pertanyaan seperti itu tadi. Jadi semua nikmat-nikmat dibeberkan. Kamu dulu dikasih badan sehat, dikasih umur segini, apa yang kamu gunakan. Jadi sebelum kita ditanya, sebelum kita bisa menjawab semua pertanyaan itu, kita tidak akan lolos. Ini normalnya seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang dapat pengecualian. Seperti halnya kemarin yang kita dapat fasaufa fa'amaman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang dapat catatan amalnya dengan tangan kanannya, ada juga yang dia dihisab dengan hisaban yang mudah, cuma dipaparkan oleh Allah, tidak diteliti dengan mendetail. Kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan ini. Di sampling tok beberapa kesalahan-kesalahannya, dan dia menyangka bahwa dia akan celaka, kemudian Allah ampuni itu semua. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada yang paling utama, yang paling pol lagi di atasnya, yaitu orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, langsung bus. Dia melewati neraka, melewati sirat itu pun juga dengan berjalan cepat. Jadi tidak dihisab oleh Allah. Nah, ini bab ke-49, yaitu Imam Bukhari bikin judul Babu yadkhul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Bab yaitu golongan yang masuk surga, yaitu 70.000 orang tanpa hisab. Jadi ada 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Imam Bukhari meletakkan 1, 2, 4, 5, 6, sekitar 6 hadis, 5 hadis. Yang pertama, Imam Bukhari berkata, hadatsana Imran bin Maisarah, hadatsana Ibnu Fudail, hadatsana Husain tahwil, qala Abu Abdullah wa hadatsani Abid Asid bin Zaid, hadatsana Husaim an Husain qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala, berkata sapa Sa'id bin Jubair, haddatsani Ibni Abbas qala Ibni Abbas. Jadi hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya umamun fa akhadha an-nabi yamurru ma'ahu. Uridat alayya umam fa akhadha an-nabi yamurru ma'ahul ummah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ketika Isra Mi'raj. Beliau diperlihatkan besok kejadian ini. Jadi Nabi ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Beliau bisa melihat bahwasanya ternyata ada Nabi yang pengikutnya itu juga sekelompok orang yang banyak. Ada kan mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mesti ada Nabi banyak. Nabi itu jumlahnya banyak. Yang 25 itu cuma nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, padahal jumlahnya banyak aslinya. Nah, para nabi itu punya kewajiban dakwah kepada kaumnya, mengajak kepada tauhid. Nah, mereka masing-masing punya pengikut. Ada ya seorang nabi. Nah, ini Nabi Muhammad melihat. Jadi nabi, semua orang dikumpulkan bersama nabinya masing-masing. Ada seorang nabi yang di situ pengikutnya lumayan, sekumpulan umat yang banyak. Wan nabiyyu yamurru ma'ahun nafar. Ada juga nabi yang bersama nabi tersebut itu beberapa rombongan yang sedikit. Jadi ada yang umatnya banyak, ada yang umatnya sedikit. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul asyarah. Ada yang nabi selama dia hidup, selama dia dakwah cuma dapat pengikut 10 orang tok. Jadi ketika di akhirat nabi siji karo 10 pengikut tok. Sing liyane mlebu neraka. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul khamsah. Ada juga nabi yang di situ selama dia dakwah itu cuma dapat 5 pengikut tok. Jadi nabi itu ngadeg diikuti oleh 5 pengikutnya. Wan nabiyyu yamurru wahdah. Ternyata ada juga nabi selama dakwah ora oleh pengikut blas. Jadi ngadeg dhewean ora nek umat itu.
Ternyata ada seperti itu. Jadi nabi zaman dulu ya berat. Kesyirikan dari zaman dulu sampai sekarang ini merajalela. Dan mereka tugasnya para nabi mengajak kepada tauhid. Ada yang berhasil ngajak kaumnya banyak. Ketika berhasil ngajak kaumnya banyak, ya pengikutnya banyak. Otomatis di surga dikelompokkan dengan orang yang banyak. Enek sing sithik, enek gerong 10, wong 5. Bahkan ada yang cuman dia sendiri tidak punya pengikut. Itu juga ada. Makanya jangan putus asa gitu. Kalau jenengan yaitu tadi umpama kita berusaha tetapi bertauhid dengan benar, ternyata kok ora patek duwe kanca, liyane kok bermudah-mudahan dengan keyakinan-keyakinan yang batil, ya sudah, jangan berkecil hati. Nyatanya nabi-nabi zaman dulu juga seperti itu kok. Fanazartu fa idza sawatun katsir. Ternyata di situ Nabi melihat ada apa namanya umat yang sangat banyak. Ada serombongan orang yang di situ banyak sekali bersama dengan Nabi. Jadi berarti Nabi ini dakwahnya berhasil sehingga umatnya sangat banyak. Fakultu ya Jibril, haulai ummati. Nabi bertanya, wahai Jibril, umat sing semene buane iki, apakah itu umatku? Qala la, walakin inzur ilal ufuk. Nabi berkata, Jibril berkata, kan Nabi ketika Isra Mi'raj bareng sama Jibril diperlihatkan itu kan. Ini umat segini banyak, ini umatku apa bukan? Terus Jibril mengatakan, ini bukan, ini umatnya Nabi Musa. Coba tonton sing sebelah kono kae. Maksudnya walakin inzur ilal ufuk. Lihatlah ke ufuk sana. Fa nazartu fa idza sawatun katsir. Ternyata di sana umatnya luwih wakeh meneh. Jadi umat yang tadi sudah banyak, ternyata saya lihat di sebelah sana itu umatnya lebih banyak lagi. Qala haula'i ummatu. Jibril mengatakan, "Kulo sing semono buane itu umatmu." Wa haula'i sab'una alfan qaddamahum la hisaba 'alaihim wala adaba. Dan di antara sekian banyak orang ini ada 70.000 orang yang dia masuk surga tanpa hisab. Jadi besok dikelompok-kelompokkan, semua umat itu dikelompokkan bersama nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali, jadi mayoritas penduduk ahli surga itu umatnya Nabi Muhammad. Dan di antara umat yang sekian banyak itu ternyata yang barisan depan itu adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Fakultu walima. Nabi bertanya, kenapa 70 orang itu bisa masuk surga tanpa hisab? Qala, Jibril berkata, kanu la yaktawuna wala yastarkuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka semua 70.000 orang ini adalah mereka yang tidak berobat, tidak minta atau tidak berobat dengan cara kai. Kai itu besi yang dipanaskan, dicos-cos. Kemudian kalau ini metode kai ini kan metode yang bisa dikatakan metode yang mujarab. Obat mujarab untuk mengobati penyakit yang parah. Jadi kalau misalnya dia terluka parah, mungkin ada bagian tubuhnya yang terputus, biar tidak merembet, itu dicos dengan besi panas sehingga penyakitnya berhenti di situ. Tapi panas rasanya gak enak. Tapi itu termasuk obat yang mujarab. Lah, ada orang-orang ternyata yang dia punya keyakinan yang lain, sehingga ada orang-orang yang menggunakan metode kai ini untuk mencegah. Dia punya keyakinan bahwa barangkali nek dikai dia jane ra ngopo-ngopo wong sehat, tapi dia dikai agar untuk mencegah penyakit. Wis ngene iki gen aku ra lara. Dia dengan seperti itu berarti dia tidak bertawakal kepada Allah. Lah, orang-orang yang bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, dia tidak pernah punya keyakinan seperti itu. Umpama dia
kai itu betul-betul ketika kondisi darurat. Jadi para ulama mengatakan meskipun ini makruh, tapi kalau memang ini nggak ada jalan lain, istilah metode terakhir yang digunakan ya boleh saja dengan metode kai. Yang kedua, mereka ini 70.000 orang ini tidak pernah minta ruqyah. Wala yastarkun, tidak minta ruqyah. Jadi ruqyah itu sebenarnya boleh, metode yang disyariatkan kalau memang dia bisa menggunakan. Yang paling afdol adalah dia ruqyah mandiri, dia bisa meruqyah dirinya sendiri, itu paling afdol. Minta tolong pun kepada orang yang diyakini, misalnya dia seorang orang soleh misalnya, itu juga boleh kalau kondisinya kepepet. Tapi yang di sini ada beberapa orang yang memang sidik-sidik jaluk ruqyah, sidik-sidik jaluk ruqyah, seakan-akan yang kita lihat kondisi ya, atau mungkin keyakinan di masyarakat kita, terutama orang-orang awam itu mereka sangat lemah tawakalnya, sehingga ketika dapat masalah apapun pengennya koyok-koyok kesusu dang. Soalnya saya pernah menyaksikan sendiri ataupun sidik-sidik ya, ini orang-orang awam biasanya. Mereka meyakini ada seorang orang soleh, ibadahnya kuat sehingga dia doanya makbul. Sidik-sidik agar duwe masalah apa-apa, dang nduk kowe arep ujian nang ngene Pak Yai kono njaluk banyu ge didongake. Terus akhirnya dia ke sana. Sehingga hampir apapun masalah yang dia hadapi itu njaluk entah ruqyah, entah donga, entah dan ini itu yang mengurangi ketawakalan seseorang. Padahal seandainya dia bertawakal kepada Allah, apapun masalah dia, ketika dia bisa mengatasinya, dia berdoa kepada Allah, menumpahkan semua permasalahan, menumpahkan air matanya di sepertiga malam yang akhir, curhat kepada Allah, itu lebih utama dibandingkan ketika dia menyandarkan kepada orang lain. Kiai kono kae jos tenan kae. Aku wis bolak-balik agar duwe masalah teko rono, masalahku rambu. Akhirnya seperti itu. Dia tawakalnya semakin tipis akhirnya. Semua masalah yang dihadapinya moro nang ngene kiai, nang ngene wong pinter. Sing luwih parah meneh nang ngene dukun. Ini wong minta ruqyah itu kan metode syariah dan itu disyariatkan boleh sebenarnya. Tapi ketika itu selalu sering dia minta ruqyah nang ngene ndang nang ngene kan lho jenenge Pak Kiai kan lho, sehingga semakin dia menyandarkan kepada permasalahan-permasalahan kepada orang-orang tersebut, sehingga hilanglah tawakal dari hatinya. Ini yang tidak benar. Orang yang seperti ini bukan termasuk golongan yang bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Adapun orang yang bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang tinggi. Dia menerima semua takdir Allah dengan ridho. Allah mentakdirkan saya seperti itu. Wis tak dungo, sak tekanku, mau ini masalahku, ya wis saya terima. Musibah apapun yang saya terima, ya saya. Jadi ora sithik-sithik teko nang ngene seperti itu. Wong pinter, wong sing dianggap soleh, orang yang dianggap wali gitu. Tidak seperti itu. Apalagi teko nang ngene wong sing dianggap wali, waline wis mati sisan gitu. Iku malah dadine syirik akbar. Duwe masalah dagangane misalnya iki kok pasare sepi men, malah teko nang ngene kuburan jaluk-jaluk nang kono wis remuk gitu. Entek malah itu nanti. Dia termasuk melakukan syirik akbar. Jangan ya. Jadi kita berusaha bertawakal kepada Allah. Kalau memang kita mau masuk menjadi golongan yang 70.000 orang tadi, tanpa adab, tanpa hisab, tidak dihisab sama sekali, kita harus betul-betul bertawakal kepada Allah. Wala yatatayyarun, dan dia tidak mempunyai tatoyur, punya keyakinan yang apa namanya? Tatoyur itu yaitu manuk-manukan cara bahasane. Jadi dia meyakini kalau misalnya mau melakukan perjalanan itu nonton manuk sik gusah. Manuke digusah nek mlakune nengen, berarti
jalan, nek mlakune kok ngiwo wae, ora sida iki bahaya iki ngono. Berarti dia malah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Dia meyakini bahwasanya kalau nek tak terus ke ini manuk tak gusah melayu ngiwo, nek tak terus ke perjalananku bahaya iki ngono. Dia meyakini seperti itu, Pak. Ini termasuk tatoyur yang membahayakan, dan banyak tatoyur yang berkembang di dalam masyarakat kita. Termasuk yaitu tadi adanya yang sering terjadi, yaitu menentukan hari baik dan hari buruk. Wong pasar ini ngerti, angger suro iki mesti pasar rada mlempem ngopo, ora enek wong digawe. Mergone apa nek digawe bulan suro wingi ndak cilaka, ndak ora berkah apa piye ini. Itu keyakinan tatoyur, Saudara. Terus mlebu apa? Bulan apit yo. Dzulqa'dah. Itu ya ngono kuwi padha wae. Itu berarti keyakinan seperti ini masih banyak berkembang di dalam masyarakat kita. Lah, kalau mau jadi golongan yang seperti itu, yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tadi, yaitu betul-betul bertawakal kepada orang ini. Berarti kita harus betul-betul meyakini bahwasanya Allah yang mengatur segalanya. Apapun masalah yang kita terima, apapun musibah yang kita hadapi, kita harus berikhtiar semampunya bertawakal kepada Allah. Ini adalah kunci agar kita menjadi orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Gampang nopo mboten ngoten. Ora gampang. Soalnya yaitu tadi keyakinan yang berkembang di masyarakat kita itu banyak sekali keyakinan yang seperti itu. Sampai nek wayahe harus hari-hari tertentu pasang kembang nang perapatan misalnya. Dia beristianah kepada jin penunggu agar tidak macam-macam misalnya. Itu termasuk perbuatan syirik. Lewat nang ngisor terowongan, jaluk nyuwun sewu, dan keyakinan batil yang lain, yang seharusnya kalau kita betul-betul tauhidnya benar, ini keyakinan ini semuanya hilang. Kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Jin misalnya, itu juga makhluk yang dibebani Allah dengan syariat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Jin enek sing iman, enek sing ora. Enek sing kafir, sama. Jadi mereka pun juga dibebani syariat. Nah, kalau kita manusia minta tolong sama jin, ya apa? Istilahnya dia juga tidak bisa mengatur alam semesta. Ada sebagian punya keyakinan bahwasanya jin bisa begini, jin bisa begitu. Mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan itu semuanya atas izin Allah. Misalnya santet ngirim paku nang wetenge wong misalnya, itu semuanya atas izin Allah. Allah mengizini seperti itu. Kalau kita bertawakal kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, ya insya Allah selamat. Ada wa minhu sarfu wal atof misalnya, sing marake apa jenenge, kemerindel ya apa sih, sing biar orang itu bisa seneng atau bisa memisahkan orang yang saling suka, itu juga bisa. Sihir juga bisa seperti itu. Tapi itu semuanya atas izin Allah, semuanya yang ngatur Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita bertawakal dengan Allah, kita selalu minta doa perlindungan kepada Allah, ya insya Allah selamat. Meskipun ya seandainya kita dikodar oleh Allah kena misalnya, kena sihir tenan kayak misalnya Nabi disihir oleh Labid bin Aqsam itu ya. Tapi alhamdulillah dengan doa-doa atau ruqyah syariah bisa terlepas. Makanya itulah disyariatkannya ruqyah. Kita belajar ilmu ruqyah itu bisa untuk menjaga diri kita dengan membaca Al-Fatihah misalnya 3 surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Itu juga untuk bisa metode-metode ruqyah secara mandiri. Kita menjaga misalnya anaknya kok koyone kena ain atau dan sebagainya, kita berusaha meruqyahnya. Jadi ruqyah itu diperbolehkan, disyariatkan kalau memang dibutuhkan. Tapi orang sidik-sidik njaluk ruqyah. Soalnya ya ada orang seperti itu. Sidik-sidik njaluk
ruqyah. Akhirnya keyakinan-keyakinan ini yang menggerus rasa tawakal seseorang, yang mengakibatkan dia tidak bisa masuk dalam golongan ini. Nah, kalau kita pengen menjadi golongan terdepan yang bisa masuk surga, yaitu orang yang bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, ya kita harus betul-betul bertawakal. Contohnya yang dicontohkan oleh Nabi ini, yaitu orang-orang yang tidak berobat dengan kai, tidak minta ruqyah, tidak tatoyur, punya keyakinan batil misalnya, punya hari baik, hari buruk, dan lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan yang banyak berkembang di masyarakat, kita tinggalkan semuanya, betul-betul kita bertawakal kepada Allah, betul-betul kita meyakini bahwasanya Allah yang mengatur segalanya, apapun yang menimpa kepada kita adalah atas izin Allah, dan semuanya bisa, masalah yang kita hadapi bisa hilang dengan kita minta perlindungan kepada Allah. Baru setelah itu kita baru pantas masuk dalam golongan ini. Tapi ini tidak gampang. Faqoma ilaihi wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhannya bertawakal. Jadi poinnya yaitu mereka bertawakal kepada Allah. Faqoma ilaihi Ukasyah. Ternyata di antara sahabat ketika Nabi mengatakan seperti itu, golonganku besok ada banyak yang terdepan, yaitu orang yang 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tahu-tahu ada sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan berdiri. Ukasyah bin Mihsan berdiri. Faqala ud'ullah ayaj'alani minhum. Wahai Nabi, mbok saya didoakan jadi 70.000 orang ini. Qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah menjadi 70.000 orang tersebut. Wah, alhamdulillah ini Ukasyah, dia begitu Nabi menyampaikan seperti itu langsung ngadeg, Nabi, mbok saya didoakan jadi orang itu, jadi golongan itu. Oleh Nabi didoakan, jadikanlah Ukasyah jadi 70.000 orang itu. Akhirnya tsumma qoma ilaihi rajulun akhar. Lah kok ternyata ada orang lain yang berdiri yang kedua. Faqala ud'ullah ayaj'ali minhum, ya wahai Nabi, doakan saya menjadi 70.000 orang itu. Qala, Nabi berkata, sabaqaka biha Ukasyah. Wis ra iso, awakmu kedisian Ukasyah iki mau. Jadi Nabi cuman slotnya doa satu tok. Ada sahabat yang minta didoakan, Nabi doakan, yang sahabat yang lain minta, wis awakmu kedisian Ukasyah, ora iso. Dan alhamdulillah ya, meskipun kalau kita lihat orang-orang para sahabat itu, meskipun mereka oleh Nabi sudah didoakan menjadi orang-orang yang mulia, seakan-akan Ukasyah bin Mihsan ini sudah dijamin surga oleh Nabi, ternyata orang kok terus leha-leha ya orang. Meskipun dia oleh Nabi didoakan menjadi 70, salah satu di antara 70 orang itu, ya beliau tetap semangat ibadahnya, semangat berjihadnya, sampai beliau meninggal ketika perang Riddah, ketika melawan Nabi palsu Tulaihah. Beliau dibunuh di sana. Meskipun kemudian Tulaihah yang ngaku Nabi palsu itu akhirnya masuk Islam kembali. Tapi Ukasyah ini, beliau setelah didoakan Nabi tetap semangat ibadah, beliau menunjukkan betul-betul beliau pantas untuk menjadi 70.000 orang itu. Nah, kita saudara berusaha bagaimana caranya kita bisa masuk menjadi 70.000 orang ini. Yo cara 70.000 yo gur sithik jan. Kira-kira adewe iso ora iki. Nah, redaksi yang lain ini yang hadis tersebut juga hasan, itu Nabi mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian plus setiap 1.000 orang bawa lagi 70.000 orang. Berarti nek di total yo 4.900.000 gitu. Ada 4.900.000 orang yang bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, ditambah 3 hasiah Allah, 3 cawuan. Berarti ya umpama kita betul-betul berusaha menjadi orang yang bertawakal, mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan mereka. Lah kalau cuma 70.000 orang wis wong soleh-soleh zaman biyen wis entek slote adewe ra kumanan gitu. Bener apa mboten?
Nah, biar kita pantas jadi golongan ini, berusahalah bertawakal betul-betul kepada Allah. Hati kita gantungkan betul-betul kepada Allah. Setiap langkah kita, setiap tindak tanduk kita, setiap aktivitas kita, semuanya kita gantungkan kepada Allah. Apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, itu semuanya dari Allah. Sehingga tidak ada sama sekali kesombongan. Ini lho ora gampang. Ya, tapi kita berusaha untuk menjadi orang tersebut. Sehingga Nabi mencontohkan banyak sekali doa-doa agar kita bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mau aktivitas kita bertawakal kepada Allah. Semuanya kita gantungkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi golongan tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi golongan yang bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Hadis yang kedua, hadatsana Mu'ad bin Asad akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an-Zuhri qala hadatsani Sa'id bin Musayyab an Abu Hurairah hadatsahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Hurairah Nabi bersabda, yadkhulul jannata min ummati zumratun hum sab'una alfa. Jadi ada sebagian umatku atau segolongan kecil dari umatku yang bisa masuk surga. Hum sab'una alfa tudi'u wujuhum idha'al qamar lailatal badr. Mereka itu 70.000 orang yang wajah mereka itu bersinar seperti halnya sinar rembulan pada bulan purnama. Jadi mencorong wajah mereka. Jadi kadar sinar mereka itu sangat terang sekali. Seperti halnya kalau kita lihat pas bulan purnama itu kan sangat jelas, sangat nampak cahaya bulan tersebut. Ini mau. Waqala Abu Hurairah faqama Ukasyah bin Mihsan al-Asadi yarfa'u namiratan alaihi. Kemudian Ukasyah berdiri memegang selendangnya. Faqala ya Rasulullah ud'ullah ayaj'alini minhum. Ya Allah, berdoalah kepada Allah agar saya menjadi salah satu di antara mereka. Maka Nabi berdoa, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah salah satu dari mereka, dan jadi istilahnya. Tsumma qama rajulun minal ansar, kemudian ada rajul dari orang Ansar berdiri, faqama ya Rasulullah ud'ullah ayaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar saya menjadi golongan itu. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Nabi menjawab, awakmu wis kedisian Ukasyah. Karena memang Nabi menutup celah tersebut, karena kalau nanti orang kedua dikabulkan, ya Allah jadikanlah dia wis kabeh matek ya. Padahal tidak semuanya pantas menjadi 70 orang. Jadi Nabi melihat bahwasanya Ukasyah ketika berdiri, memang Ukasyah ini secara amalan, secara keyakinan beliau pantaslah. Orang kedua ini bisa jadi memang tidak selevel dengan Ukasyah, sehingga oleh Nabi tidak dikabulkan permintaannya. Wis awakmu kedisian Ukasyah. Bisa jadi memang ketakwaannya atau tawakalnya kurang, itu juga bisa jadi. Kemudian hadis selanjutnya, hadatsana Sa'id bin Abi Maryam hadatsana Abu Ghassan qala hadatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan aw sab'umi'ati alfin syakka fi ahadihima. Nabi bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang atau 700.000 orang yang perawinya si Sahal ini ragu-ragu. Wong 70.000 700.000 ya. Dia agak sedikit lupa. Yang semuanya itu mutamasikina akhidum ba'duhum bi ba'd hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhumul jannah. Jadi mereka 70.000 orang ini masuk surganya, mereka saling berpegang tangan dan masuk surga bledeng bareng-bareng. Jadi mereka 70.000 orang ini masuk surganya bareng. Awal sampai akhir itu bersama-sama gandengan tangan.
Wa wujuhum ala dhai'il qamar lailatal badr. Dan wajah mereka itu bercahaya seperti halnya sinar rembulan di malam purnama. Jadi sangat mencorong, dan mereka adalah awalnya penduduk yang bisa masuk surga dari umatnya Nabi Muhammad. Ini mereka masuk surga bareng-bareng, menunjukkan bahwasanya pintu surga itu gawedi. Pintu surga itu sangat besar. Kemudian hadis selanjutnya, hadatsana Ali, Imam Bukhari berkata hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim, hadatsana Abi An Salih, hadatsana Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Ketika sudah masuk surga, penduduk surga semuanya masuk surga, penduduk neraka semuanya masuk neraka. Soalnya ada, yaitu tadi, ketika melewati sirat ini, ada sebagian orang yang asalnya ini divonis masuk surga, penduduk surga, tapi dia harus mampir dulu ke neraka. Jadi sebagian sudah masuk surga, ada yang penduduk surga ini dia harus dikumbah dulu di neraka karena dosa-dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Sampai ketika sudah selesai semua orang yang masuk surga dimasukkan surga semuanya, sehingga yang tersisa di neraka adalah orang-orang yang memang masuk neraka. Baru setelah itu yaqumu muadzinun bainahum. Kemudian ada orang yang menyeru di antara penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi penduduk surga sudah masuk surga semuanya, termasuk yang alumni jahanam tadi sudah masuk surga. Yang penduduk neraka yang tersisa ini semuanya penduduk neraka. Baru kemudian ada yang memanggil kepada keduanya. Ya ahlan nar la mauta wa ya ahlal jannah la mauta khulud. Wahai penduduk surga, kamu di surga selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, kamu di neraka selama-lamanya. Ini ketika kematian diwujudkan dengan sebagai seekor kambing dan disembelih, akhirnya sudah tidak ada lagi kematian, sehingga penduduk surga itu seneng terus, sehingga penduduk neraka ya disiksa terus. Hadis yang terakhir ini dengan makna yang sama. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syuaib, hadatsana Abu Zinad an A'raj an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li ahli jannati ya ahlal jannah khuludun la maut wa li ahli nar ya ahlan nar khuludun la maut. Nabi bersabda bahwasanya ketika penduduk surga sudah masuk surga semuanya, penduduk neraka sudah masuk, yang tersisa penduduk neraka ini dikatakan kepada mereka, wahai penduduk surga, kalian di sini selama-lamanya. Dan penduduk neraka juga dikatakan seperti itu, kalian di situ selama-lamanya. Ini menandakan bahwasanya kenapa ini Imam Bukhari menaruh hadis tentang penduduk surga yang sudah tentang kejadian terakhir ini, bahwasanya ketika nanti sudah penduduk surga yang masuk neraka sudah dicabut, sudah dimasukkan ke surga, mereka kekal dimasukkan dalam bab ini, menunjukkan bahwasanya orang yang 70.000 orang tadi atau 4.900.000 orang tadi plus 3 cawuan yang mereka semuanya bertawakal kepada Allah, mereka masuk surga duluan, otomatis merasakan nikmatnya surga lebih lama daripada yang lain. Ya, betul. Ketika semuanya manusia masih dihentikan oleh Allah dihisab, you know, ada yang dihisab dengan hisaban yang ringan, yang tertahan dulu sebelum masuk surga, dihisab dengan hisaban yang ringan. Ada yang sebelum masuk surga dia dihisab dengan hisab yang berat sehingga dia harus diadab dulu di neraka. Sebagian orang seperti itu. Sehingga ketika
orang-orang yang mau masuk surga ini tertahan di tempatnya masing-masing, wong 70.000 lho atau 4.900.000 ini masuk surga bleng, mereka sudah merasakan nikmatnya surga, sedangkan yang lain masih belum. Sampai nanti terakhirnya ketika orang-orang yang dimasukkan oleh Allah, penduduk surga yang dicuci dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosa mereka, diangkat oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, baru setelah itu ditutup semuanya. Dah, yang masuk surga ini selamanya di surga, yang masuk neraka ini selamanya di neraka. Berarti kan jaraknya lama ini. Antara yang masuk surga 70.000 orang bledeng dengan yang pintu surga neraka ditutup itu tadi kan jaraknya lumayan. Berarti orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang betul-betul mereka menggantungkan hatinya kepada Allah, mereka merasakan surga lebih lama dibandingkan yang lain. Karena mereka orang-orang penduduk surga yang lain tertahan dulu, misalnya dihisab oleh Allah. Ini tertahan seberapa lama Allahu a'lam. Tapi penduduk orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab ini langsung masuk surga dan bisa menikmati kenikmatan surga lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Makanya ya kita berusaha agar betul-betul hati kita bergantung kepada Allah. Wis to, kalau kita bahasanya itu keyakinan batil itu tinggalkan jauh-jauh. Pakai jimat misalnya, meyakini bahwasanya jimat ini bisa mendatangkan sesuatu, bisa melindungi seseorang misalnya. Ini jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Pengen dagangannya laris, teko nang oleh dukun golek penglaris. Hasad karo kancane kok kae laris, teko nang dukun gen ganggu kancane. Ini seperti ini akan bisa menghalangi kita, langkah kita di akhirat nanti. Karena keyakinan-keyakinan seperti ini membahayakan. Keyakinan-keyakinan yang berkembang di dalam masyarakat yang entah itu wis pokoknya anggar dino iki marake ngene tempat ini, semua keyakinan-keyakinan batil. Kalau kita sudah ngaji tauhid misalnya, kita betul-betul berusaha mentauhidkan Allah, harusnya hilang semuanya dari dada kita, sehingga tidak ada lagi keyakinan-keyakinan batil yang menghalangi kita. Semuanya kalau kita betul-betul meyakini bahwasanya Allah ini yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan mengatur semuanya, bahkan daun-daun yang jatuh Allah tahu, semua yang ada di dalam bumi Allah tahu, pergerakan langit bumi Allah yang mengatur semuanya. Semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas pengaturan Allah, tidak pernah minta tolong pada makhluk lain selain Allah. Jadi jangan sampai punya keyakinan bahwa jin bisa begini, jin bisa begitu. Dengan keyakinan, dengan kemampuan mereka tidak sama sekali. Nah, kita harus betul-betul bergantung, bertawakal kepada Allah. Kita ikhtiar, tapi hasilnya apapun tawakal kepada Allah, agar kita bisa menjadi salah satu di antara orang yang bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini sebuah cita-cita yang sangat mulia. Mereka ini orang-orang yang sangat sangat istimewa, sehingga di saat semua manusia tertahan di tempatnya masing-masing, bisa langsung masuk surga tanpa tertahan. Meskipun dia harus melewati sirat, jembatan itu pun juga dengan sangat cepat. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Itu kemudian bab selanjutnya, bab ke 50. Kalau kita burikok ini sampai bab 51 ini. Berarti kan tinggal 2 bab lagi, tapi ini 2 bab ini agak lumayan panjang. Maksudnya hadisnya banyak, ya kita bacakan sedikit demi sedikit. Bab selanjutnya yaitu Imam Bukhari membuat bab babu sifatil jannah wan nar, bab sifat surga dan neraka. Jadi bagaimana sifatnya surga dan neraka itu? Wa qala Abu Sa'id qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awalu tu'amin ya'kulu ahlul jannati ziyadatu kabidi hutin
Jadi awal hidangan penduduk surga yang masuk surga yaitu ada organ tambahan di hati ikan paus. Ini bagian yang paling lezat, itu yang menjadi makanan pembuka bagi penduduk surga. Khuludun Jannatu adnin misalnya. Jannatu adn itu maksudnya khulud. Jadi surga yang kekal. Imam Bukhari membawakan misalnya itu ayat misalnya fi maq'adi sidqin, di dalam tempat yang disenangi. Jadi orang-orang penduduk surga itu masuk surga kekal di sana di tempat yang dia senangi, karena disitulah kenikmatan-kenikmatan yang ada. Semuanya kenikmatan itu nilainya luar biasa dan kekal selama-lamanya. Hadis pertama yang diletakkan oleh Imam Bukhari dalam bab sifat jannah, sifatnya surga dan neraka. Hadatsana Utsman bin Husaim, hadatsana Auf an Abi Raja an Imran an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Jadi Nabi melihat ke dalam surga ketika Isra Mi'raj oleh Jibril dibawa tur, istilahnya diperlihatkan tentang surga neraka. Nabi melihat ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi melihat bahwasanya mayoritas penduduk surga itu orang-orang miskin. Mayoritas adalah orang-orang miskin. Karena itu tadi dua cobaan yang ditimpakan Allah kepada hambanya. Ketika dicoba dengan musibah dia sabar, dicoba dengan nikmat dia syukur. Harusnya begitu idealnya. Ketika seseorang itu dicoba dengan cobaan musibah dia bisa bersabar, dan dicoba dengan nikmat orang itu bisa bersyukur. Nah, rata-rata orang-orang yang dicoba dengan musibah dia lebih bisa bersabar. Tapi ketika seseorang itu dicoba dengan nikmat, banyak yang tidak bisa bersyukur. Makanya mayoritas penduduk ahli surga yaitu orang-orang miskin. Karena orang miskin ternyata banyak di antara mereka yang lolos ujian dari Allah. Ketika dicoba dengan kurangnya harta, dengan kemiskinan, mereka bisa bersabar dan bisa teguh di atas agamanya sampai meninggal. Dan itu tidak dijumpai terhadap orang-orang yang kaya. Dicoba nikmat oleh Allah, digelontorkan nikmat yang seharusnya mereka bisa bersyukur, ternyata tidak. Sehingga banyak orang-orang kaya yang tidak lolos untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini peringatan bagi kita. Nek dicoba gitu, dengan kekayaan ya harusnya kita bisa bersyukur, memanfaatkan kekayaan tersebut. Karena itu nanti yaitu tadi hisabnya berat itu nanti. Kekayaan itu nanti dua arah. Dari mana dia dapatkan, digunakan untuk apa. Nah, itu pertanyaan pertama itu banyak yang tidak lolos, apalagi pertanyaan kedua. Dari mana dapatnya, digunakan untuk apa. Iso lolos pertanyaan pertama bisa jadi tidak lolos pertanyaan kedua, atau yang lebih banyak nggak lolos dua-duanya. Saka ngendi oleh wes, ternyata dia dapat dari keharaman. Dinggo ngopo wae? Samsaya meneh. Dinggo sing foya-foya, sing dinggo tetek bengek dan lain sebagainya, ternyata jarang, sedikit yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini berat. Kemudian hadis yang kedua, hadatsana Musaddad hadatsana Ismail akhbarana Sulaiman At-Taimi an Abi Utsman an Usamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kumtu ala babil jannah fakana ammatu man dakhalaha masakin. Belum selesai tadi. Itu yang mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Wa talatu finnar faraitu aktsara ahliha an-nisa. Ternyata ketika Nabi melongok ke dalam surga, Nabi melihat ke dalam neraka, mayoritas penduduknya yaitu orang-orang wanita. Para wanita. Karena itu tadi di dalam hadis lain, wanita itu takfurnal asyir, banyak mereka kufur kepada nikmat, kufur kepada suami, banyak
banyak mengeluh dan juga kufur kepada suami. Ini para ibu-ibu dijadikan perhatian bahwasanya ternyata banyak dari wanita yang diuji dengan suaminya tidak bisa bersabar dan akhirnya menyebabkan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa lolos dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita sehingga kita bisa masuk surga bersama-sama. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.